udah nggak kayak rutinitas lagi, udah bukan pekerjaan lagi. Ya kan sekarang bayar tagihan bukan dari Piwi lagi dong berarti. Benar, udah berubah. Terus Udah rasanya berubah. gimana? Rasanya ada kangennya juga. Yang ditakutkan adalah kalau ternyata nggak kangen. Tapi Itu yang ditakutin yang malah ya. ditakutin malah kalau ternyata nggak kangen. Tapi sampai sekarang bisa dibilang kangen. Halo Sobat Secepat, berjumpa lagi bersama saya Anastasia Pradita dalam program One Day With. Menjalani bisnisnya dan juga mempertahankan sebuah band dalam waktu yang cukup panjang bukanlah perkara yang mudah. Lantas bagaimana kisah seorang anak muda menjalani bisnis dan juga karirnya secara bersamaan? Inilah One Day With Doci Sadeka. Hai Kak Doci! Hai. Lagi sibuk Dita. nih kayaknya, sorry nih gangguin ya. Nggak apa-apa, ini Anyway, biasanya emang Congrats nih baru buka nih kayaknya di sini. Februari ke Maret lah. Berarti belum ada setahun ya Belum pokoknya ada setahun. 2020. Tapi anyway kabarnya gimana nih di tengah pandemi ini? Bertahan aja. Ya salah satunya dengan membuka ini kemarin juga kan nggak ada yang direncanain ya pandemi itu kan. Tadi itu Maret itu udah banyak banget program yang kita mau opening, terus bikin acara banyak di toko. Cuman gara-gara pandemi jadinya nggak bisa. Tapi akhirnya banyak yang fungsinya dialihin. Kayak kenapa di sini ada drum, terus ada speaker ini juga jadi selain jadi toko di sini kadang-kadang Nge-jam aku sama anak-anak Piwi kesini bikin musik bareng sambil ya kecap lah kan soalnya kan keseringan di rumah nih nggak ketemu kan, jadi kita komunikasi di sini. Terus bikin studio kecil-kecilan juga, jadi kadang-kadang di sini bisa buat bikin ngobrol-ngobrol gitu, bikin video. Oke, menarik nih. Mungkin kita bisa lihat dulu kali ya kayak ada apa aja nih di store barunya. Oke, jadi aku punya brand ada dua, satu Sunday Sunday, satu 1999. Nah 1999 ini lebih ke footwear. Jadi ada footwear, ada clothing line juga. Ada clothing line. Bisa diceritain kali ya kayak dari logo-logonya, Oke. artinya sendiri Nah, kan kayak ice cream gitu kan? Iya, namanya sendiri Sunday Sunday ini sebenarnya dulu nggak sengaja ya. 10 tahun yang lalu berarti aku lagi beres-beres kamar, beres-beres baju dan bajunya berserakan, terus aku ngelihat kayak waktu itu aku ngelihat jarang clothing yang punya style yang Fun, kuat gitu. gitu. Iya, dan apa namanya kayak konsepnya jelas gitu kan. Sampai suatu hari aku bersihin kamar sambil makan es krim dan es krimnya jatuh ke salah satu kaosnya. Terus dari situ kayak langsung dapet ide ice cream on cotton kayak seru nih gitu. Jadi dari namanya sendiri Sunday Sunday karena waktu itu hari Minggu. Terus hari Minggu itu kan lagi santai, chill, relax segala macem. Terus karena si ice cream ini jadi sumber inspirasinya, jadi logonya juga nggak jauh-jauh dari ice cream. Sebenarnya ini logonya ini kan ice cream cone ya. Cuman ini lebih bisa dikembangin lagi sih sebenarnya. Ini kan bentuknya juga kayak awan. Awan tuh kan kayak apa sih kalau ya imagination, creativity dan lain-lain. Dan di sini ada cone-nya itu wadah. Terus di sini tuh ada simbol straw-nya tuh kayak jadi kalau misalnya creativity-nya di wadah dengan benar, punya wadah yang benar, terus lo bisa nikmatin itu gitu. Oh, itu semua dari ketidaksengajaan. Iya, dari es krim yang tumpah di hari Minggu di kaos yang berserakan gitu ya. Tadinya namanya Sunday yang satunya itu Sunday jenis es krim dessert gitu. ya. Cuman akhirnya kayaknya lebih seru Sunday aja diulang 2 kali. Soalnya kan kalau seminggu tuh hari Minggu tuh kurang kalau cuma satu ya. Iya, kalau bisa weekend tuh everyday ya. Everyday is weekend gitu. Oke, ini Sunday di saat pandemi gini terdampak juga nggak sih? Udah 10 tahun sih sebenarnya masih juga kena dampak dari pandemi. Kena banget. Kebetulan sih kalau kita bicara statistik ya, tahun ini sama tahun kemarin itu turunnya bisa sampai 70%. 60%. Cuman akhirnya kita ketolong sama online. Itu yang ngebantu banget ya sebenarnya. Pokoknya tuh nggak jauh-jauh dari chill, terus hari Minggu, terus kenapa kok sering banget gambarnya kucing? Soalnya kalau dijadiin suatu makhluk yang paling chill itu kucing, jadi makanya banyak rebahan, relax, chill, jadi karakternya adalah kucing di situ. Ngebahas nih tentang Piwi Gaskin sendiri, kan kalau misalkan dibilang nih Kak Doci kan sebagai salah satu foundernya gitu kan dari Piwi Gaskin sendiri. Nah sampai ke hari ini sempat kepikiran gak sih bisa sesukses pada saatnya itu, pada masa itu kalau ditarik ke belakang? Nggak pernah ada pikiran ya dari dulu, kayaknya semua tuh on the go aja. Kayak kita nggak pernah punya ada plan yang panjang banget.
pokoknya apa yang bisa kita lakuin sekarang ya dilakuin sekarang, nggak nunda-nunda besok-besok. Karena mungkin udah kebiasa pangnya dari situ gitu. Jadi kita nggak bikin sesuatu yang jangka panjang. Oke, kita bikin sekarang seperti ini, nanti minggu depan kita harus gini, bulan depan nggak harus ini. Cuman kita benar-benar learning as on the go aja gitu. Jadi sambil jalan masih belajar, sampai sekarang juga masih belajar terus gitu. Tapi kalau anti PW Gaskin itu kan sesuatu yang juga sama terkenalnya sih sama PW Gaskin. Nah itu gimana tuh? Masih inget, masih sampai sekarang nggak nyerang-nyerang? Bulan-bulan enggak, kalau nyerang-nyerang udah enggak. Jadi bulan-bulan sekarang, bulan-bulan kemarin itu gue lagi sering banget reminiscing sih, kayak dulu ada anti PW Gaskin segala macam, terus sampai nanya ke sosial media juga kata-kata APWG yang sampai sekarang masih kalian ingat. Terus itu kayak jadi APWG itu kayak bagian dari mereka ini juga sambil tumbuh kembang sama PW-nya juga gitu. Jadi mereka yang banyak juga yang dulu juga gue ikut-ikutan Kak, tapi habis itu gue suka sama PW-nya. Jadi kayak itu jadi gateway drugs untuk jadi fansnya PW juga banyak yang lewat APWG dulu gitu. Jadi untuk akhirnya tahu apa yang dia suka, dia datangnya dari ketidaksukaan itu yang akhirnya penasaran dan malah jadinya lebih suka daripada yang PW Gaskinnya sendiri gitu. Iya, yang fans yang emang dari awal dari fans gitu. Oh, menarik ya ngomongin PW Gaskin. Kita bakal banyak ngobrolin itu, flashback lagi ke masa-masa kejayaan PW Gaskin. Tapi sambil duduk aja kali Kak ya? Boleh, lebih santai biar duduk lebih chill kan? Duduk di sini, sudah disiapkan. Ini kayak peralatan buat podcast. Biasanya setiap hari Rabu di sini syuting ini buat audionya. Mic-micnya ngobrol-ngobrol di sini, terus biasanya naruh laptop gitu. Tapi dengar-dengar katanya tahun lalu bilang tahun ini adalah tahun terakhirnya PW Gaskin. Benar nggak sih? Iya, ada satu masa di mana kita ngerasa kayak overwhelmed banget gitu, kayak setiap hari hampir setiap minggu kita selalu pergi keluar kota. Terus akhirnya manggung itu udah jadi rutinitas dan jadi kewajiban, bukan sesuatu yang emang dari dulu kita suka lagi gitu. Tapi emang udah menjawab kebutuhan hidup. Aduh, kita harus manggung. Dan manggung itu suka nggak suka, moodnya mau bagus apa enggak, kita harus tetap manggung karena kita butuh uangnya untuk hidup, gitu kan. Akhirnya jadi rutinitas aja gitu, rutinitas jadi profesi. Dan jadi pekerjaan gitu. Itu kita sampai lagi pulang dari tour, terus kita jalan darat, terus ngobrol-ngobrol. Adalah pertanyaan itu, apa jadinya kalau misalnya nggak ada PW Gaskin? Jawabannya tuh anak-anak selalu bilang, mereka udah punya jawaban. Oke, kalau nggak ada PW berarti gue ngelakuin ini. Jadi mereka udah tahu apa yang mau ngapain gitu kan. Terus ya udah sampai akhirnya penasaran sendiri. Kayaknya selama 13 tahun ini kita selalu hidup di mana cuman PW Gaskin doang yang ada di kehidupan kita gitu. Gimana caranya kalau ternyata ada satu kehidupan di mana PW itu nggak ada gitu, dan kita pengen cari tahu itu. Jadi apa sih rasanya? Berdasarkan rasa penasaran aja. Apa nggak ada keputusan yang mateng banget tuh dipikirin? Kebayang nggak sih tiba-tiba kangen kalau nggak ada PW Gaskin mau kemana gitu? Iya, tapi kalau nggak dilakuin kan nggak tahu gitu kan. Kayak tadi aku udah pernah bilang semua yang dilakuin tuh nggak ada rencananya. Semuanya belajar dari yang lagi terjadi aja, hari itu ada apa, pelajarannya itu pelajaran yang diambil gitu. Udah kita polin 2020, habis itu 2021 kita break lah. Tapi sekarang dari Maret kemarin sampai sekarang bisa dibilang masih jalan juga jalan, tapi udah nggak seperti dulu rasanya gitu. Udah nggak kayak rutinitas lagi, udah bukan pekerjaan lagi. Ya kan sekarang bayar tagihan bukan dari PW lagi dong berarti. Benar, udah berubah. Terus rasanya gimana? Rasanya ada kangennya juga. Yang ditakutkan adalah kalau ternyata nggak kangen. Tapi itu yang ditakutin malah ya? Yang ditakutin malah kalau ternyata nggak kangen, tapi sampai sekarang bisa dibilang kangen lah. Nah kalau misalkan bisnis sendiri nih, kalau misalkan mau dikembangin nggak pengen kayak bikin kayak orang-orang tuh bikin makanan, sekarang lagi menjamur banget tuh, mungkin bikin beverage, bikin masker atau sesuatu yang lagi kekinian gitu, lagi menjamur. Kalau aku sih justru waktu pandemi kemarin akhirnya belajar rekaman sendiri justru. Jadi selama PW Gaskin itu kan harusnya kan seenggaknya anak band tuh bisa dong rekaman sendiri atau ya kayak gitulah. Tapi karena kesibukan ya terlalu sibuk, hari biasa ada latihan, terus habis itu nanti ada meeting di label, habis itu manggung luar kota, dan jadi kegiatan di luar PW-nya digunakan untuk sama keluarga. Terus kalau beverage segala macam sebenarnya dari tahun 2000 sebelum Sani malah 2009 aku bikin restoran namanya Home Grapes di Cipete. Tapi setahun jalan
di operasional segala macam udah aku serahin ke orang tua, jadi orang tua yang jalanin. Sampai sekarang masih ada tapi lagi dirumahkan karena lagi pandemi kan. Jadi orderan online aja. Kalau anak-anak muda sekarang pengen bikin usaha kayak Kak Doci gitu, ada tipsnya nggak sih supaya bertahan nih sampai 10 tahun bikin clothing line kayak gini? Apa sih tipsnya? Tipsnya adalah 1, bikin produknya dikonsepin, 2, partneran sama logistik yang bisa diandalkan. Yang bisa dipercaya. Gitu, bisa dipercaya. Pick up-nya tepat waktu, nyampainya tepat waktu, itu udah ngebantu banget sih. Terus kan jadi aku walaupun aku creative director tapi aku punya desainer yang dapat brief dari aku. Oke, koleksi ini aku pengen gayanya seperti ini, narasinya seperti ini, tapi diterjemahin sesuai gayanya si desainer. Oh, jadi bebasin ke desainer aja. Jadi gayanya tetap gaya dia, dari tapi kreatif direksi kreatifnya dari aku gitu. Kalau udah sampai 3 kali, mereka udah ngeluarin 3 koleksi, nanti koleksi keempatnya ada desainer baru lagi. Jadi evolve terus gitu, refresh terus gayanya, refresh terus. Terus mempertahankan 2 karir yang bersamaan nih, band sama bisnis juga, itu gimana cara bagi waktunya sih? Menurut aku 24 jam sehari itu masih bisa dibagi sama keluarga, bisa dibagi sama musik juga, bisa dibagi sama ibadah juga, bisa sambil dibagi chill sama juga, chill juga. Jadi pinter-pinter ini aja sih, tetap biar otaknya tuh fresh terus, berarti dibikin happy aja, dirinya tuh dibikin happy supaya saatnya harus punya karya baru, jadi gampang gitu, nggak ada beban lagi gitu. Apa sih arti PW Gaskin bagi seorang Doci Sadega? PW Gaskin for life buat aku sih. Oh, sweet. Selama pandemi ini ya, PW kan tadi kan aku bilang ngumpul-ngumpul di sini. Jadi kebetulan ada tabungan 4 lagu baru yang belum dirilis. Nah, jadi expect dari PW Gaskin itu aja nih. Kedepannya masih ada 4 lagu yang kami pengen kalian dengar. Oke, masih ada utang nih, ada 4 lagu yang bakal rilis di tahun-tahun terakhir PW Gaskin dan ada koleksi juga yang mau dirilis ya. Sekarang masih Oktober, masih ada November, Desember, ya tinggal 2 lagi dong. Tinggal 2 bulan lagi. Terus katanya November ini 10 tahunnya Sunday Sunday juga kan? Iya, 10 tahunnya Sunday Sunday, 1 dekade Sunday Sunday dan rencananya nanti Sunday Sunday akan merilis ulang artikel yang 10 tahun lalu pernah dirilis. Jadi kemarin udah sempat aku teaser juga di sosial media, terus wih mau rilis lagi nih bang, gini. Jadi ada antusias juga. Soalnya kan tadi kan aku bilang kan gayanya tuh selalu berubah gitu kan. Nah mereka tuh ternyata kangen juga sama yang awal-awal itu. Menarik dan inspiratif juga buat sahabat secepat yang lagi nonton semuanya. Tentunya harus terus kreatif dan do your own thing. Apalagi tipsnya harus hidup buat hari ini. Hidup hari ini, buat hari ini. Buat hari ini. Oke, thank you so much Kak Doci, sukses juga. Dan thank you banget buat sahabat secepat yang udah gabung juga dari salah satu program yang seru banget tentunya One Day With. Dan thank you banget, sampai ketemu di One Day With berikutnya. Bye-bye.